Pelatih Thailand U20 puji kemegahan GBK. Sejarah timnas Indonesia gegerkan media asing. Cocokologi skuad Garuda ikuti jejak Argentina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi pengalaman berharga, pelatih Thailand U20 puji kemegahan GBK. Menghadapi timnas Indonesia U20 di laga uji coba, membuat pelatih Thailand U20 Yuki Richardson tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya lantaran bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yuki Richardson diketahui membawa 23 pemain untuk menghadapi skuad asuhan Indra Syafri yang mayoritas diperkuat jebolan timnas Indonesia U17. Setelah mengaku laga melawan timnas Indonesia U20 menjadi momentum untuk melihat kualitas anak asuhnya. Terlebih bertanding di depan skuad Garuda yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut staf, tampil di stadion berkapasitas 77.000 penonton itu merupakan kesempatan berharga sekaligus langka bagi skuad Gajah Perang Muda. Saya sebenarnya baru saja mengunjungi stadion. Ini stadion yang fantastis, sangat mengesankan. Menurut saya, hal terbaik bagi seorang pemain sepak bola adalah bermain di depan supporter yang jumlahnya besar. Saya senang mereka bisa merasakan pengalaman bagus di stadion fantastis itu, ucap pelatih keturunan Jepang Jerman itu. Sementara terlepas dari hasil laga yang telah terjadi, staf menegaskan memang tidak memiliki target yang ambisius dari laga uji coba kontra timnas Indonesia U20. Ia hanya berharap skuad muda Gajah Perang bisa tampil sebaik mungkin. Menariknya, staf mengakui bahwa sepak bola Indonesia memiliki karakter yang pantang menyerah. Bahkan para penggawa timnas Indonesia U20 memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi. Di lain sisi, Indra Syafri sendiri tidak mempedulikan hasil laga uji coba perdana Garuda Muda kali ini. Pelatih yang meraih gelar SEA Games 2023 itu lalu menegaskan bahwa uji coba kontra Thailand U20 dijadikan sebagai ajang seleksi pemain hingga mencari skuad terbaik sebelum terjun di ajang resmi. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U20 tidak hanya akan melawan Thailand U20 saja, namun tim besutan Indra Syafri itu juga akan menguji kekuatan Uzbekistan U20 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia Jakarta Selasa pekan depan. Persiapan matang timnas Indonesia U20 ini dilakukan bukan tanpa alasan, mengingat skuad Garuda Nusantara akan dihadapi dengan beberapa agenda penting di tahun 2024 seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 serta puncaknya demi mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025. Cocokologi timnas Indonesia ikuti jejak Argentina, pertanda juara Piala Asia 2023. Setelah kelolosan skuad Garuda ke-16 besar Piala Asia 2023, ada kesamaan dengan Argentina saat juara Piala Dunia 2022. Meski sulit melihat timnas Indonesia juara Piala Asia 2023, namun banyak yang mengatakan tak ada yang mustahil di sepak bola, sehingga bisa saja mengantarkan skuad Garuda melaju jauh di ajang 4 tahunan ini. Lantas, apa saja kesamaan yang dimaksud? Pertama, kalah di laga pertama. Baik timnas Indonesia dan Argentina sama-sama kalah di laga pertama yang telah dijalani. Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi, sedangkan timnas Indonesia tumbang 1-3 dari Irak. Namun di akhir turnamen, Argentina mengangkat trofi Piala Dunia 2022 setelah menang adu penalti atas Prancis. Kedua, hadapi Australia di 16 besar. Timnas Indonesia dan Argentina sama-sama menghadapi Australia di 16 besar. Argentina kemudian menang 2-1 atas Australia lewat gol-gol yang dilesakan Lionel Messi dan Julian Alvarez. Sementara timnas Indonesia akan menantang Australia di 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu besok. Ketiga, tuan rumah Qatar. Ada kesamaan lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Baik Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 sama-sama dilangsungkan di negara Asia Barat, Qatar.
Argentina mengakhiri dahaga gelar juara Piala Dunia yang berlangsung sejak 1986 di Qatar. Sedangkan bagaimana dengan timnas Indonesia racikan Sintayong? Mari kita tunggu saja kejutannya. Sejarah timnas gegerkan media asing, skuad Garuda siap hadapi Australia. Berhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tak hanya ada sambut sukacita oleh pecinta sepak bola tanah air. Perjuangan skuad racikan Sintayong bahkan mendapatkan apresiasi dari beberapa media ternama di dunia. Hal itu tak terlepas dari kiprah skuad Garuda yang sempat diremehkan lantaran menjadi tim termuda dan memiliki ranking FIFA kedua terendah. Terbukti media Eropa France 24 memberitakan bahwa Indonesia menjadi tim terakhir yang dinyatakan lolos babak 16 besar Piala Asia. Indonesia lolos dari fase grup bersama Yordania, Syria, dan Palestina yang sama-sama masuk klasemen peringkat 3 terbaik. France 24 juga menyampaikan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia sepanjang sejarah. Sementara itu, media asal Singapura Channel News Asia mengatakan bahwa Indonesia lolos ke fase tersebut setelah menunggu hasil pertandingan Kyrgyzstan versus Oman yang menentukan klasemen peringkat 3 terbaik. Media tersebut juga mengutip perkataan Sintayong yang mengakui bahwa ia melatih salah satu tim terlemah di antara 24 tim yang ada di Piala Asia 2023. Meski begitu, Sintayong menilai pertemuan dengan timnas dari negara lain membantu Indonesia sebagai tim dengan rata-rata usia pemain termuda di Piala Asia 2023 untuk terus berkembang. Menariknya, kantor berita asal Australia AAP turut memberitakan lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. AAP mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi penantang Australia pada babak tersebut. Sekeras julukan timnas Australia dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak negeri Kangguru meraih kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Asia di Brisbane pada 2010. AAP menilai Indonesia yang menduduki peringkat ke-146 di ranking FIFA dapat menjadi tantangan baru bagi Australia yang dilatih Graham Arnold. Lebih dari itu, AAP menegaskan bahwa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia dengan 3 poin dari grup yang sulit yang terdiri dari Irak, Jepang, dan Vietnam. Pasukan Garuda menjadi tim yang selalu mencetak gol dari 3 pertandingan dan mampu menaklukkan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, yakni Vietnam. Kendati demikian, skuad Garuda sendiri tak larut dalam euforia sorotan tersebut. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa skuad Garuda akan langsung fokus untuk menatap laga kontra Australia. Di sisi lain, asisten pelatih Sintayong itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan ofisial timnas Indonesia yang telah berjuang keras. Ex pemain Persib Bandung itu juga berterima kasih kepada para supporter skuad Garuda.